Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hebat Matsal Surba. Kembali lagi bersama saya Ibu Kris Monika Eva Erianti dalam mata pelajaran Seni Budaya, materi praktik berkarya seni grafis cetak tinggi. Sebelum kita masuk ke kompetensi dasar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Sekarang kita masuk ke kompetensi dasar. Nah, seperti kemarin, kita hari ini tentang seni grafis, tetapi kita sudah masuk ke membuat atau berkarya. Jadi kompetensi dasarnya yaitu membuat karya seni grafis dengan berbagai teknik dan bahan. Kemudian selanjutnya ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, peserta didik atau anak-anak semua diharapkan mampu berkarya seni grafis cetak tinggi. Jadi di sini kita sudah mulai menerapkan teori-teori yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu lalu ke praktiknya. Jadi di sini Ibu memilih salah satu praktik seni grafis yaitu cetak tinggi karena lebih mudah dan kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Seperti biasa Ibu sampaikan relevansi materi dengan ayat dalam surat Fussilat ayat 12. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Jadi Tuhan menciptakan berbagai keindahan dalam bentuk setiap ciptaannya. Maka dari itu kita seyogyanya selalu menjaga. Kemudian kita juga bisa menciptakan keindahan karena sejatinya Allah itu menyukai keindahan. Maka dari itu kita bisa menciptakan itu melalui karya seni. Nah, karya seni ini contohnya adalah seni grafis cetak tinggi. Nah, seni grafis cetak tinggi pada materi ini kita memanfaatkan ciptaan Tuhan untuk berkarya seni. Nah, ini adalah penerapannya. Kita masuk ke alat dan bahan. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan kentang atau wortel atau umbi-umbian lain. Jadi di sini kita menggunakan kentang, misalnya kentang itu untuk membuat klise dari seni grafis cetak tinggi yang akan kita terapkan nanti. Kemudian selanjutnya cutter atau pemotong. Jadi ini adalah pisau kecil. Nah, biasanya untuk meraut pensil dan lain sebagainya, memotong kertas itu bisa. Nah, kita gunakan yang cutter yang ukuran kecil. Selanjutnya ada kuas. Nah, kuas ini usahakan kuas yang mempunyai permukaan datar, jadi bukan yang lancip ya. Kemudian kita juga membutuhkan pisau. Nah, pisau ini nanti untuk memotong umbi-umbian antara lain kentang atau wortel atau ketela dan lain sebagainya, itu untuk membelah menjadi beberapa bagian, contohnya 2 bagian seperti itu. Kemudian selanjutnya ada cat lukis atau pewarna lain. Nah, jika kalian misalnya mempunyai pewarna lain atau sumba, teres, kemudian dan lain sebagainya, kalian bisa memanfaatkan. Yang penting itu pewarna yang bisa diterapkan pada kertas. Selanjutnya pensil dan kertas gambar. Nah, ini nanti wajib untuk membuat sketsa pada klise atau membuat sketsa pada umbi-umbian. Kemudian kertas gambar ini sebagai media kita berkarya seni grafis cetak tinggi. Selanjutnya ada pelepah pisang, belimbing dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai bahan tambahan. Jadi bahan utamanya yaitu umbi-umbian. Jadi bahan tambahannya yaitu bahan alam. Contohnya itu ada pelepah pisang, belimbing. Kita juga bisa menggunakan bunga atau dan lain sebagainya seperti itu. Baiklah, kita sekarang menonton bagaimana cara membuat seni grafis cetak tinggi dari bahan-bahan tersebut, dari bahan-bahan alam. Nah, yang pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya yang tadi. Kemudian kita potong menjadi 2 bagian. 2 bagian.
sebelum kita cutter, kita bisa menggunakan sketsa dulu ya. Jadi di sketsa dulu menggunakan pensil, kemudian kita potong sesuai dengan bentuk sketsa kita yang kita inginkan. Nah, seperti ini cara memotongnya, harus hati-hati. Nah, kalau terlalu susah menggunakan cutter yang besar, kita bisa menggunakan cutter yang kecil. Nah, cutter yang kecil ini untuk sela-sela yang lebih detail. Kita potong sampai membentuk sketsa yang sudah kita inginkan tadi. Harus hati-hati, jangan sampai bagian yang ingin kita timbulkan gambarnya itu terpotong seperti itu. Nah, yang sudah kita sisihkan, kemudian kita buat klise lagi dengan bentuk lain. Nah, ini sebelumnya lebih baik kalian memakai sketsa terlebih dahulu agar tidak keluar pola ya. Jadi ini mungkin sudah bisa, jadi juga sudah bisa langsung dipotong. Kemudian ini membuat daun, jadi kita potong bagian tepinya gitu aja. Nah, ini. Kemudian detailnya bisa menggunakan cutter yang kecil, lebih mudah ya daripada cutter yang besar atau pisau. Usahakan permukaannya rata ya, permukaan dari kentangnya atau umbi-umbiannya itu rata, sehingga ketika kita cap itu tidak bolong sebelah atau tidak putih sebelah. Jadi tinta bisa meresap sempurna, menempel sempurna. Sekarang kita tahap penempelan, kita cap. Nah, ini ada pewarna, kemudian selanjutnya kita beri warna, semisal warna merah. Kita larutkan dengan air agar tidak terlalu kental ya. Nah, warna merah kita oleskan di atas plat, selanjutnya kita cap. Nah, kemudian selanjutnya kita beri lagi. Usahakan kalau mengecap itu seluruhnya itu bisa penuh atau bisa semuanya tertransfer tintanya, jadi pekat seperti itu. Jangan sampai ada bagian yang belum tercetak sempurna. Kemudian selanjutnya, bagian selanjutnya ini ada daun. Kita bisa menggunakan berbagai jenis plat dengan membuat berbagai bentuk dari umbi-umbian, bisa bervariasi seperti itu sampai penuh ya, sesuai desain kita kemarin. Dan selanjutnya berbagai bentuk lain, bunga yang lain, daun yang lain, itu bisa lebih bervariatif. Nah, di sini anak-anak selain menggunakan umbi-umbian juga bisa menambahkan yang tadi bahan tambahan. Kemudian selanjutnya kita bisa memanfaatkan kuas sebagai batangnya. Misalnya ada belimbing, kita bisa menggunakan belimbing. Nah, sudah selesai, seperti itu prinsipnya. Kemudian untuk tugas hari ini, silahkan membuat sketsa desain karya seni grafis cetak tinggi Anda sekreatif mungkin menggunakan pensil di atas kertas gambar A4. Jadi sebelum kalian membuat karyanya, kalian sebaiknya mendesain dulu. Misalnya tadi ada gambar bunga, jadi kalian mendesain kira-kira bentuk bunga yang akan kalian torehkan di plat umbi-umbian tadi seperti apa. Jadi kalian punya bayangan nanti kira-kira mau seni grafis yang desain seperti apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya tugas yang kedua, buatlah satu karya seni grafis cetak tinggi dengan menggunakan kentang atau wortel atau ketela dan lain sebagainya. Yang wajib itu umbi-umbian, jadi bisa milih salah satu, kentang atau wortel dan lain sebagainya. Kalian bisa milih salah satu, itu wajib. Jadi karena ini wajib, kalian bisa belajar bagaimana cara membuat klise di cetak tinggi. Jadi klise itu yang alat capnya tadi. Jadi kalian bisa belajar bagaimana cara
mengcutting dengan benar, dengan baik, kemudian juga bisa cara mencap dengan baik dan lain sebagainya, dan menggunakan bahan-bahan pendukung lain seperti pelepah pisang, belimbing dan lain sebagainya. Nah, itu bersifat pilihan, jadi kalian bisa memberi bahan pilihan ini atau tidak, tetapi yang wajib kalian lampirkan yaitu dengan menggunakan bahan kentang, wortel, ketela, seperti itu sesuai desain yang sudah Anda gambar. Jadi yang nomor pertama itu berkaitan dengan nomor kedua. Jadi nomor pertama itu buat sketsa, yang kedua itu sketsanya kalian tuangkan ke plat kalian, jadi kentang, wortel atau ketela. Jadi untuk sketsanya kalian gambar juga di atas kentang, wortel atau ketela. Nah, untuk nomor 2 ini kalian cap di atas kertas gambar, jangan di atas kertas buku tulis ya anak-anak. Kemudian hasil karya dipotret dengan pencahayaan yang baik, kemudian hasilnya di-share di Google Classroom. Jadi tugasnya ada 2, jangan sampai kalian hanya mengumpulkan 1 saja, karena yang pertama itu ada tugas membuat sketsa desain di atas kertas gambar, kemudian yang kedua itu baru berkaryanya, seni grafis cetak tinggi, juga karyanya itu di atas kertas gambar. Jadi ada 2, sketsa dan desain, seperti itu ya. Nah, demikian sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jika ada pertanyaan terkait tugas atau terkait prosedur tutorial tadi, silakan hubungi Ibu di nomor yang tertera. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya mohon dikerjakan ya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.